Oke, selanjutnya kita akan bahas soal tentang bayi. Jadi di sini kita bakal bikin program yang menghitung rata-rata pertambahan lingkar kepala bayi. Masukannya di sini berupa lingkar kepala bayi dari bulan ke 1 hingga ke N. Dan programnya akan berakhir ketika tidak ada perubahan lingkar bayinya. Jadi nanti keluarannya tuh berupa rata-rata lingkar kepala bayi selama N bulan. Kata kuncinya di sini rata-rata ya. Buat nyelesainnya sendiri kita bakal pakai conditional looping. Jadi selama kondisinya terpenuhi, si loopingnya tuh nggak bakal berhenti. Nah, di dalam loopingnya kita bakal ngitung atau ngejumlahin selisih pertumbuhan kepala bayinya, terus kita totalin selisihnya biar kita bisa ngitung rata-rata pertumbuhannya. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya di sini kan ada masukannya. Nah, di sini tuh semua masukannya adalah lingkar kepala bayinya gitu. Di sini bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya gitu kan. Nah, cuman yang kita hitung adalah selisihnya gitu. Jadi bulan 1 sama bulan kedua, sini kita hitung selisihnya. Di sini kan ada penjelasannya 0,56, terus ada 0,55, terus sampai akhirnya selisihnya tuh berhenti di sini gitu. Karena kan pas di inputan 40,1 ini, di sini kan nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan. Nah, jadi si loopingnya nanti selesai, terus programnya juga selesai. Nah, dari selisih-selisih ini kita tuh bakal ditotalin gitu, bakal dijumlahin sampai akhirnya dapat total selisihnya. Nah, si total selisihnya itu nanti bakal dihitung rata-ratanya selama ini kan 5 bulan ya, selama 5 bulan. Jadi nanti hasilnya adalah segini gitu. Mungkin biar lebih jelasnya kita bakal lanjut ke pseudocode-nya. Jadi pertama-tama ya kita deklarasiin dulu variabelnya. Bisa kalian lihat di sini tuh kebanyakan pakai float karena tadi inputannya juga berupa float. Terus biasanya juga kalau rata-rata itu biasanya berbentuk float gitu. Di sini ada circ 1, circ 2, average di sini buat ngitung rata-rata, growth itu buat ngitung selisih pertumbuhannya, sama total nih buat ngetotalin si growth-nya. Semuanya berbentuk float. Terus yang selanjutnya di sini ada i yang bertipe data integer. Nah, kenapa harus ada i? Karena ini yang buat ngitung apa bulan pertumbuhannya gitu loh, biar nanti bisa buat ngitung si average-nya. Terus di sini kayak biasa udah mulai masuk ke algoritmanya. Kita input dulu nih si circ 1, circ 2 nya. Jadi circ ini tuh maksudnya eh, lingkar kepala bayinya ya. Jadi di sini bulan 1, bulan kedua gitu-gitu. Nah, terus di sini kita juga assign dulu si total sama i-nya jadi 0 supaya supaya kita bisa nanti bisa diiterasin, bisa ditambah-tambahin. Nah, terus di sini udah mulai masuk ke loopingnya. Di sini kita pakai conditional looping, di mana loopingnya tuh nggak bakal berhenti sampai pertumbuhannya 0 gitu, atau malah negatif itu kan nggak bisa. Terus di sini kita bakal langsung assign si growth-nya tuh kan berarti dari bulan kalau misalnya dari contoh yang pertama berarti dari bulan kedua, bulan apa pertumbuhan bulan kedua dikurangi pertumbuhan bulan ke-1 gitu. Nah, itu yang bakal dapat selisih gitu. Nah, itu kita udah assign growth-nya. Terus kita di sini bakal reassign si circ satunya gitu. Kenapa kita harus reassign? Karena kan kita ingin bergeser gitu dari inputan apa, kita ingin bergeser ke inputan selanjutnya supaya nanti si kepala bayinya itu bisa dibandingkan lagi pertumbuhannya gitu. Nah, ilustrasinya kira-kira kayak gini lah. Misalnya yang 33,44 ini adalah circ 1, terus yang 34 nya adalah circ 2. Nah, pas ada instruksi
reassign kayak gini nih, circ 1 jadi circ 2. Nah, jadi nanti si 34 ini jadi circ 1, terus nanti selanjutnya 34,55 ini jadi circ 2 gitu. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Nah, terus kan ini ya disuruh input lagi circ 2-nya. Jadi si 34,55 ini ntar jadi circ 2. Terus si totalnya nanti bakal ditambahin dengan si growth-nya gitu. Si totalnya bakal ditambahin dengan growth yang udah kita hitung di awal sini, buat si totalnya itu nanti buat ngitung average-nya. Terus jangan lupa juga kita iterasiin si i-nya buat ngitung pertumbuhan bulannya gitu. Nah, nanti kalau misalnya dicontoh, yang tadi kan bakal eh, bakal si loopingnya tuh bakal jalan terus kalau misalnya si pertumbuhannya positif. Kalau misalnya gak ada pertumbuhan atau pertumbuhannya negatif, bakal selesai gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai si loopingnya, kan tadi kita udah dapat nilai total sama nilai i ya. Nah, langsung kita print aja nih si total dibagi, karena float nggak bisa, kalau misalnya di bahasa pemrograman biasanya tuh nggak bisa disatuin gitu ya, si integer sama float. Makanya ini aku pakai float i gitu, biar biar sejalan lah float sama float, biar bisa di outputin. Nah, outputnya ya total dibagi i gitu, karena itu kan nilai average nya. Sekian.